Swastiastu. Halo sahabat Sakaba, bertemu lagi di channel Sakaba. Bersama saya Windy, saya Panama, dan saya Siva. Hari ini kesempatan yang sungguh gembira sekali ya, karena narasumber kali ini yaitu Bapak Wakil Bupati Bangli, Bapak Iwayan Diar SST Pati. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu Adik. Senang mendapat kehormatan untuk berbicara langsung dengan Bapak. Baik Pak, mungkin dapat disapa dulu teman-teman Sakaba yang sedang menonton tayangan ini. Baik, halo teman-teman Sakaba dimanapun berada. Selamat pagi, sehat selalu ya, dan rajin tentunya belajar. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, mungkin dari sektor pendidikan, khususnya pendidikan di Kabupaten Bangli. Apa peran Bapak di bidang pendidikan selama menjabat menjadi Wakil Bupati Bangli? Terima kasih Adik, ini pertanyaan yang baik sekali. Peran Bapak selama menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Bangli dalam rangka memajukan pendidikan di Kabupaten Bangli tentu banyak, mulai dari diskusi dengan kepala sekolah, berikutnya pengawas, berikutnya Dewan Pendidikan di Kabupaten Bangli. Bagaimana sebetulnya kita ingin membuat standar pendidikan di Kabupaten Bangli ini sama dengan di kabupaten-kabupaten lain. Ya tentu harapannya nanti dengan kita diskusi mendapatkan suatu masukan sehingga ada rekomendasi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bangli. Lalu, apa pandangan Bapak mengenai pendidikan di zaman sekarang, khususnya di Kabupaten Bangli? Pendidikan di Kabupaten Bangli ini tentu kita sudah merasa bangga dan bahagia, karena Bapak khususnya ketika bagaimana memandang anak-anak SD, cara belajar dan sebagainya ternyata sudah di luar ekspektasi kita, karena tidak nyangka anak-anak SD ini sudah pintar, sudah bagus melakukan inovasi-inovasi, utamanya kayak sekarang. Ini kan ada penguatan literasi, sudah bisa dengan podcast dan lain-lainnya. Ini adalah bukti kita di Kabupaten Bangli ini pengembangan pendidikan kita sudah cukup bagus. Pendidikan saat ini kan sudah menerapkan pendidikan digitalisasi, di mana peserta didik harus bisa memadukan antara pendidikan dan teknologi. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana caranya agar para pendidik dan orang tua bisa bekerja sama dalam mengawasi dan mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran digitalisasi? Ya, jadi ini penting karena memang anak-anak kita, ini kita semua di Indonesia, berikutnya di Bangli, transformasi digital itu sudah sepatutnya kita lakukan. Karena memang semua berbasis elektronik sekarang untuk menuju percepatan. Nah, bagaimana kita bijak menggunakan teknologi? Nah, itu harus kerjasama peran orang tua, peran Bapak Ibu di sekolah dalam rangka berbijak menggunakan teknologi. Karena jangan sampai teknologi ini bisa akan membuat kita maju lebih cepat, dan begitu juga ada sisi negatif dari teknologi kalau kita tidak benar menggunakan teknologi. Utamanya yang sekarang ini kan banyak sudah berkembang, ada media sosial. Ini itu memang adik-adik ini bagus sekali, mulai dari SD sudah harus lebih mengetahui bagaimana kita bijak bermedia sosial, kan begitu. Jangan sampai dengan media sosial justru akan lebih banyak menimbulkan sisi-sisi negatif. Jangan sampai juga dengan teknologi, dengan HP, kita terus main gadget saja sehingga lupa belajar, lupa dengan hal-hal yang lain, kan gitu kira-kira. Karena memang kalau secara keseluruhan teknologi melalui HP ini juga banyak dampak negatifnya. Kalau lebih banyak main gadget, pertama bisa merusak penglihatan,
Karena memang HP ini jangan salah, karena ada radiasi. Nah, ini tentu bisa mempengaruhi kesehatan mata. Maka harus kita punya jadwal kapan saatnya kita bermain, berapa lama harus bermain, sehingga memang betul-betul kita menggunakan teknologi ini memang mendapatkan efek-efek positif untuk berikutnya. Itu kira-kira ya. Baik Bapak, selain Bapak menjabat sebagai Wakil Bupati Bangli, Bapak juga dipercaya menjadi Ketua Kuartir Cabang Pramuka Bangli. Menurut Bapak, apa hubungan pramuka dengan pendidikan di sekolah dan kenapa kegiatan pramuka diharuskan atau wajib dilaksanakan di sekolah? Ya, jadi gini, kita sudah tahu semua, pramuka tentu yang akan lebih ditekankan bagaimana belajar disiplin, bagaimana menimbulkan karakter yang baik di situ, sehingga ketika kita hubungkan dengan pramuka dengan pendidikan, tentu ini sangat saling mendukung. Kalau pendidikan hanya dengan teori saja, tetapi bagaimana karakter, bagaimana disiplin, bagaimana budi pekerti, nanti tidak ada artinya adik-adik belajar secara teori buku, tetapi tanpa dilandasi dengan disiplin. Ya, kalau memang seperti tadi, kalau tidak disiplin juga ya tidak akan pernah mendapatkan efek positif. Ya, sehingga penting antara pramuka dan pendidikan di sekolah ini menjadi satu kesatuan, karena apalagi kita dapat ilmu dibarengi dengan disiplin, dibarengi dengan karakter yang baik, tentu ilmu-ilmu ini akan bisa berguna untuk jenjang-jenjang berikutnya, apakah adik-adik nanti ke SMP dan SMA dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Di sekolah kami, yaitu SDN 1 Kawan, sudah melaksanakan pelantikan siaga dengan berbagai macam kegiatan. Dalam kegiatan pramuka, tentu sangat banyak yang bisa kami dapat pelajari, seperti belajar disiplin, pembentukan karakter, belajar bertanggung jawab, melatih mental, dan banyak manfaat yang didapat dan dipelajari dalam kegiatan pramuka ini. Baik Pak, apa harapan Bapak ke depannya terkait peningkatan pramuka yang berkaitan dengan program pemerintah? Ya, jadi seperti disampaikan tadi, karena nanti kalau anak-anak kita, pelajar-pelajar kita sudah punya disiplin, sudah punya karakter, sudah punya mental yang baik, kan, tentu pemerintah sangat akan diuntungkan karena bisa membentuk karakter-karakter bangsa ini melalui pendidikan kepramukaan di sekolah-sekolah. Kita yakinlah kalau memang nanti anak-anak kita ini sudah punya mental yang baik, punya karakter yang baik, bangsa secara keseluruhan dan Kabupaten Bangli ini akan lebih maju lagi, karena dengan pendidikan, dengan mental, dengan karakter akan siap nanti bersaing ketika adik-adik misalnya sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah-tengah masyarakat ini tidak hanya pintar aja, tapi bagaimana kita punya disiplin, mental yang baik. Nah, ini ada di pramuka, sehingga sangat penting pramuka ini tetap ada dan kita wajibkan di sekolah, karena ini membentuk karakter awal. Ya, ke depan tujuan pemerintah dengan karakter, budi pekerti, disiplin, Indonesia nanti di tahun 2045 ini akan menjadi Indonesia Emas. Siapa itu? Ya, adik-adik nanti, kan itu. Kalau kabupaten bangsa kita ini tetap ada, tetapi nanti pimpinan-pimpinannya kan berubah-ubah. Siapa tahu nanti adik-adik di SIPA nanti akan punya kesempatan untuk memimpin Bangli ini. Itu kira-kira ya. Ada hal yang menarik perhatian kami lagi nih Pak. Ya. Selain menjadi Ketua Kuartir Cabang Pramuka Bangli, Bapak juga sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bangli.
Berarti Bapak juga ikut serta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Bangli ya Pak? Saya ingin bertanya Pak, apa program Bapak di Satuan Pendidikan untuk meningkatkan prestasi di olahraga di Kabupaten Bangli, khususnya di sekolah dasar Pak? Ya, terima kasih, ini baik sekali karena memang sekarang seperti disampaikan tadi, selain ketua cabang Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Bangli, juga menjadi ketua KONI dan juga menjadi ketua PMI Kabupaten Bangli. Nah, menjadi ketua KONI ya tentu harapannya bagaimana olahraga di Kabupaten Bangli ini maju, kan gitu nih. Nah, kita semua, kami di KONI nanti sudah mulai bagaimana membentuk prestasi-prestasi di sekolah-sekolah. Apakah itu di SD, SMP? Karena pikirannya pertama, semangatnya kalau mau berprestasi tentu diawali dari hulunya. Hulunya di mana? Di SD, di SMP. Adik-adik harus juga lihat berolahraga. Di samping menjadi prestasi, olahraga adalah bisa menyehatkan tubuh kita, kan gitu. Nah, jadi Bapak juga selaku ketua KONI ini kan, kalau adik tahu sekarang kan ada sudah Ikatan Guru Olahraga Nasional. Nah, melalui Ikatan Guru Olahraga Nasional ini sudah diputuskan untuk bersama-sama kita di masing-masing sekolah, apakah SD, SMP, harus ada cabang olahraga unggulan di masing-masing sekolah, kan gitu. Nah, sehingga memang pembinaan dari para atlet-atlet kita yang ada di sekolah ini itu akan menjadi maksimal. Bapak juga sudah sampaikan melalui Gornas bahwasannya tidak boleh saat-saat akan ada event baru kita mencari atletnya, tetapi bagaimana ini harus dicari lebih awal. Misalnya Windy punya prestasi bidang atletik, ini kan harus dilatih, tidak hanya di jam-jam sekolah yang rutin di reguler di sekolah, tetapi nanti Bapak Kepala Sekolah melalui guru-guru olahraganya harus menyediakan waktu bagi adik-adik yang punya prestasi non-akademis, utamanya di bidang olahraga. Dan melalui Bapak Kepala Sekolah sudah kita perintahkan untuk memberikan dispen ketika misalnya adik-adik kita di sekolah mempunyai prestasi dan mewakili sekolahnya, ya tentu harus didispen. Didispen artinya kan tidak harus belajar di kelas, jadi diberikan waktu yang lebih untuk bagaimana berlatih di cabang olahraga tertentu yang kira-kira digeluti dan punya potensi untuk bisa maju di cabang-cabang olahraga yang profesional. Ya. Dari program yang Bapak rencanakan, apakah ada tindak lanjut seperti diadakannya lomba untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat yang dimiliki peserta didik dalam bidang olahraga? Ya, ini baik sekali pertanyaannya. Karena begini, setelah kita mengetahui anak-anak kita potensi di bidang olahraga A, satu cabang olahraganya, ya tentu untuk lebih meningkatkan, untuk lebih mengetahui, ya memang harus ada event-event. Nah, salah satunya kemarin kita sudah adakan event atletik yang ada di Kecamatan Kintamani. Ini sudah ada yang keluar juara-juaranya di kecamatan. Ya harapannya nanti seluruh kecamatan mengadakan event atau lomba di bidang atletik ini. Nanti juara-juara di masing kecamatan kita akan lombakan lagi di tingkat kabupaten. Ternyata banyak potensi atletik. Kalau adik-adik tahu dari dulu, ya yang namanya juara atletik itu pasti orang
Mangli. Terus orang Mangli dari mana? Ya, yang lebih banyak dari Kintamani gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita dengan event-event, dengan lebih banyak melakukan event, ya tentu lebih banyak lagi kita dapatkan atlet-atlet yang memang punya potensi, punya prestasi. Karena kemarin saya cukup membanggakan juga yang dapat juara di lompat jauh itu 4 meter 50-an. Ini kan potensi emas sebetulnya kalau di ya mudah-mudahan nanti di SD Satu Kawan ini muncul atlet-atlet yang berprestasi ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, ini mengenai sekolah kami yaitu SDN Satu Kawan. SDN Satu Kawan dinobatkan sebagai sekolah cagar budaya yang satu-satunya berada di Kabupaten Bangli. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sekolah kami? Ini cukup menarik perhatian karena dijadikan cagar budaya tentu kan di sekolah itu pertama sudah memelihara apa yang ada. Tidak semua harus ikut zaman, harus dimodernkan lagi, tetapi ada budaya, ada hal-hal tertentu yang memang harus kita lestarikan. Jadi belum tentu yang baru semua punya nilai lebih tinggi daripada yang lama. Itu kayak sekarang ini kan menjadi cukup menarik perhatian, di kota saja sekolahnya ditetapkan sebagai cagar budaya, kan gitu kira-kira. Jadi memang ini penting kita lestarikan bersama sekolah ini biar mempunyai karakteristik tersendiri dengan sekolah-sekolah lain. Ya tentu nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang lebih aktif nanti membina bagaimana cagar budaya ini bisa maksimal dalam rangka pelestarian. Yang apa manfaatnya ya itu nanti secara teknis teman-teman di Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah nanti akan lebih detail menyampaikan apa itu cagar budaya, apa manfaatnya cagar budaya bagi lingkungan dan pendidikan dan masyarakat sekitarnya, kira-kira ya. Nah, sahabat Sakaba, jadi itulah sedikit obrolan seputar pendidikan, pramuka, dan olahraga bersama Bapak Iwayan Diar, SST Par, selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangli. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam hal apapun. Ya, terima kasih ya. Nah Pak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada tayangan ini. Semoga hal-hal yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan tayangan ini, khususnya para sahabat Sakaba. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para sahabat Sakaba. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya. Selamat. Sukses.